Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku mau kasih step by step untuk beasiswa lainnya. Yang ini tuh bisa untuk S1, S2 maupun S3, yaitu beasiswa YTB atau biasanya disebut pakai Turkey Burslari Scholarship untuk beasiswa ke Turki. Jadi tunggu apa lagi, simak videonya sampai habis. Ya, jadi sebelumnya kalau misalnya kalian lihat backgroundnya ini agak beda karena aku lagi di luar kota dan aku nginep di tempat teman aku. Nanti video untuk kota ini mungkin akan diusul. Oke, jadi sekarang kita masuk aja langsung pergi ke websitenya. Jadi ini websitenya utamanya dari beasiswa YTB ini ya. Jadi beasiswa YTB ini memang dikelola oleh pemerintah Turki. Tujuannya ya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa internasional yang ada di Turki. Jadi kayak pemerintah Turki ini mensubsidi supaya negara itu lebih gimana ya, lebih ramai dan lebih menarik di kalangan pelajar internasional kayak gitu. Memang Turki sendiri merupakan salah satu negara yang sangat murah ya biaya hidupnya dan juga memiliki kualitas pendidikan yang bagus. Dan yang bagusnya adalah beasiswa YTB ini menyediakan kursus bahasa 1 tahun. Kalau misalnya kalian tuh ingin belajar dalam bahasa Turki, kalian tuh diberi kesempatan untuk ya lumayan kan, sambil belajar kalian bisa juga sambil menempuh studi kan juga bisa belajar bahasa Turki. Nah, oke, jadi ini adalah website utamanya dari beasiswa YTB-nya. Dan untuk announcement tahun 2022 ini sebenarnya sudah mulai kalau nggak salah. Cuman di sini belum ada. Oke, jadi kita lihat aja langsung. Ini website utamanya kan di turkiyeburslari.gov.tr kayak gini. Ada pengumuman-pengumuman penting, jadi kalian juga bisa lihat di website ini. Dan kalau misalnya kita mau lihat-lihat dulu informasinya tuh di prospective students. Nah, terus kita bisa milih nih, misalkan kayak ini deh, what the scholarship cover. Jadi maksudnya nih dia tuh mengcover apa aja untuk ya biaya-biaya yang diberikan pada kita. Jadi untuk S1 ini tuh kita dikasih free tuition fee dan dikasih uang saku bulanan sebesar 800 Turkish lira. 1 lira nih pasarannya sekitar 1000 sampai 1100 rupiah. Anggap aja 1000 rupiah ya, berarti 800 nih sekitar 800 ribu rupiah. Pertanyaannya adalah apakah cukup? Sebenarnya relatif ya, karena kalian sudah dapat tempat akomodasi, bisa dilihat dapat akomodasi, dan kalian tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk tempat tinggal kalian. Jadi di sini 800 nih murni cuma untuk makan dan ya untuk kebutuhan kalian. Kalau misalkan dari testimoni rekan-rekan aku, mereka nih bisa hidup dengan 600 sampai 700 lira per bulan bahkan. Jadi kalau misalnya 800 untuk S1, ya sekiranya kalian bisa nabung sedikit-sedikit. Dan tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa bekerja paruh waktu, gitu. Tapi ini untuk S1 kalian bisa mendapatkan ini semua, benefit ini semua, dan kalian dapat tiket nih. Tiket nih harusnya untuk semuanya bisa dapat. Dan durasi untuk S1 ini 4-6 tahun tergantung dari program studinya. Jadi kalau misalnya kedokteran ya tentu saja mungkin butuh waktu lebih lama ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin berkuliah dalam bahasa Turki juga disediakan ini 1 tahun untuk kursus bahasa Turki. Jadi 1 tahun plus durasi program studi kalian, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan untuk yang postgraduate yaitu S2 dan S3, sebenarnya fasilitasnya nggak terlalu beda jauh. Yang beda itu cuma uang sakunya. Yang S2 itu dapatnya 1100, yang S3 dapatnya 1600. Lagi-lagi jumlah ini sangat amat cukup ya kalau misalkan mengingat standar hidup di Turki itu kayak gimana. Dan untuk S2 ini durasinya 2 tahun, dan S3 durasinya 4 tahun. Semua ini bisa plus 1 tahun kalau misalkan kalian tuh ingin kursus bahasa Turki. Yang bagusnya dari beasiswa YTB ini adalah juga dia menyediakan short term programs. Jadi ini kayak apa ya, bisa dibilang kayak exchange, kayak gitu ya. Nah, exchange ini kan juga dapat stipend atau uang saku juga, yang besarnya memang lebih kecil. Jadi kalau misalnya untuk S1 ada 450, S2 600, dan S3 dapat 900, kayak gitu. Nah, tapi yang agak sedikit bilangnya kurang menguntungkan tuh kalian nggak dapat akomodasi kayak gitu. Kalau misalkan kalian nih ikut yang program short term kayak gini, kalau misalkan kalian ikut program short term kan logikanya kalian masih terafiliasi dengan univ kalian. Ya mungkin harapannya si pemerintah Turki ini kayak univnya kalian nih mau kasih bantuan juga gitu loh buat kalian. Jadi lebih kayak kontribusi aja sih kayak gitu. Oke, nah kemudian kalau misalkan kalian nih ikutnya yang research scholarship, ini jadi memang khusus untuk research ya, kalian hubungi profesornya yang ada di situ, dan kalau misalkan memang ada project sesuatu, kalian bisa ya pergi ke Turki selama 3-10 bulan dan dapatnya lumayan memang. Dapatnya sekitar 3.000 lira 1 bulannya gitu. Tapi lagi-lagi ini nggak termasuk akomodasi ya. Dan kalau misalkan kalian tinggal di Istanbul, ibu kota Turki itu
ya bisa agak mahal gitu. Jadi mungkin 1 bulan di Istanbul tuh 1.500 lira lah kayak gitu. Agak ya, jadi untuk S3 pun juga agak mepet ya uang itu. Kalau misalkan kalian tinggalnya di Istanbul. Oke. Kalau misalkan kalian ikutnya yang memang program program kebudayaan, program pertukaran kebudayaan atau program kebahasaan Turki, itu kalian juga bisa ikut, tapi lebih ke ini public officials atau akademisi selama 8-10 bulan kayak gitu. Nah, ini dapatnya 2.000 lira kayak gitu. Pokoknya aku yang kali ini akan fokus di mendaftar untuk beasiswa yang S1, S2 maupun S3 kayak gitu ya. Jadi kurang lebih beasiswanya mengcover ini semua. Kalian paham ya? Kalau misalnya nggak paham, kalian bisa cek aja di sini, dan juga tanya rekan-rekan dari PPI Turki atau mungkin tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terus kriteria dari pemilihan sendiri, application kriteria. Kriteria ini apa? Jadi ada minimum akademik kriteria, yaitu batas akademis minimum yang harus ditempuh oleh semua kandidat yang mendaftar. Nah, di sini tuh kalau misalkan untuk mendaftar bachelor degree, untuk mendaftar S1 ya, untuk mendaftar S1 tuh kalian harus mendapatkan nilai rata-rata tuh 70%. Jadi kalau misalkan rata-rata nilai maksimal di sekolah kalian tuh 100, ya berarti nilai rata-rata di rapot kalian tuh harus 70 paling enggak. Jadi kalau misalnya rata-rata nilainya 70, ya berarti kalian sudah bisa mendaftar, minimalnya kan kayak gitu. Untuk mendaftar S2 dan S3 ini minimal 75%. Gimana nih kalau misalkan ini kan hitungnya IPK. Misalkan IPK maksimal tuh 4 ya, 4,0. Berarti kalau 75% itu kan harus dapat minimal 3,0. Jadi kalau misalnya IPK kalian 3,0, kalian bisa mendaftar S2 maupun S3-nya di sini, kayak gitu. Nah, untuk yang health science, jadi untuk yang kedokteran, dentist, dokter gigi, dan farmasi, itu agak sedikit lebih tinggi, yaitu harus 90%. Jadi kalau misalkan nilai maksimalnya 100 untuk SMA, ya rata-rata harus 90, kayak gitu. Kalau IPK-nya 4, ya berarti harus 3,6 IPK-nya. Untuk S1 juga umur maksimalnya 21, S2 30, dan S3 35. Jadi ini ya cukup rendah ya menurut aku. Karena aku tahu beberapa negara tuh S2 bisa 35 dan S3 bisa 45 kayak gitu. Tapi ya it's okay. Dan ini tuh bisa untuk semua negara, citizen of all countries kayak gitu. Dan ini bisa graduates or applicants who are able to graduate at. Nah, ini masih pengumuman yang lama. Jadi sebetulnya pokoknya kalau misalnya kalian lulus sebelum Agustus 2022, kalian masih bisa mendaftar beasiswa YDP 2022. Karena kalian bisa menyusulkan surat keterangan lulus. Jadi maksudnya kayak kalian ekspektasi lulusnya tuh bulan apa sih kayak gitu. Oke? Dan yang nggak bisa untuk dapat beasiswa itu ya penduduk Turki sendiri atau mahasiswa yang sudah pernah terdaftar di Universitas Turki kayak gitu. Jadi nggak bisa. Jadi baru pertama kali daftar lah kayak gitu. Oke? Ini kalendernya harusnya masih yang lama ya. Ini masih yang lama kan. Oh, tapi ini masih bisa jadi patokan buat kita sih. Nah, jadi timeline-nya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini timeline 2021, tapi harusnya masih bisa kita gunakan sebagai referensi sih. Jadi beasiswa ini dibuka kurang lebih bulan apa? Kalau misalnya di kita bulan Desember ya. Dan tutupnya bulan Februari. Di sini masih sama ya. Kurang lebih bulan Februari ini tutup. Kemudian ada proses evaluasi bulan Februari, dan nanti setelah evaluasi ini beberapa kandidat yang terpilih bisa dipanggil untuk mengikuti interview bulan Maret. Nah, setelah bulan Maret nih ya panitia akan melakukan proses seleksi, dan nanti itu akan ada pengumumannya kurang lebih bulan Juli. Jadi bulan Juli ini sudah di-announce, dan bulan Juli itu juga kalian bisa mengurus visa dan kawan-kawan kayak gitu. Terus nanti bulan September kalian sudah bisa berangkat dan memulai studi di Turki kayak gitu. Jadi kok lumayan straightforward ya. Aku nggak akan terlalu bahas banyak untuk yang research program ya. Karena research program tuh punya skema timeline-nya sendiri katanya. Jadi ada beberapa kali dia buka, jadi beberapa batch kayak gitu. Bisa lihatnya ada first period, second period, sama third period untuk yang research program. Sekarang kita lihat seleksi prosesnya ini berdasarkan apa sih? Jadi proses seleksi ini berdasarkan tentu saja ini ya, minimum academic grades. Jadi nilai ini memang penting ya gitu. Terus juga usia, kalau misalkan kalian lebih usia yang disyaratkan juga pasti nggak akan bisa mendapatkan itu kayak gitu. Ya, kemudian kandidat akan dipilih berdasarkan ini academic standing, jadi berdasarkan performa akademis, kualifikasi, dan apakah bidang studi kalian tuh gimana sih? Apakah sesuai dengan motivasi kalian, sesuai dengan tujuan dari karir kalian, dan apakah ini tuh bisa tercermin dari motivation letter kalian? Dan seberapa bagus sih letter of intent atau motivation letter kalian?
seberapa aktif kalian di social activities, jadi organisasi, volunteer, dan kawan-kawan, kayak gitu. Jadi setelah shortlisting ini akan diinterview. Di interviewnya sendiri akan memiliki beberapa pertanyaan, jadi bisa dari sini ya. Ada welcome and introduction, jadi pertanyaan, ya mungkin pertanyaan-pertanyaan basic, nama, background, kayak gitu. Kemudian dokumen cek, dan kemudian motivasi pastinya akan ditanya, kenapa sih kok kalian ingin daftar USC ini, kenapa kok Turki, kayak gitu misalnya, kenapa kok UNIF ini, itu hal yang pasti ditanyakan gitu. Kemudian akan ditanyakan sedikit-sedikit mengenai mungkin hal-hal yang sifatnya lebih teoritis ya, kayak gitu. Dan juga tujuan kalian tuh apa sih? Kalian ingin kembali ke negara kalian kah? Kalian ingin bekerja di luar negeri kah? Atau kayak gimana? Kalian ingin lanjut studi lagi kah? Kemudian ya sudah, kalian boleh menanyakan hal-hal ke panitia kayak gitu. Ya, dan di sini tulis ya, interview is not indicative of whether the candidate will be selected. Jadi nggak serta-merta untuk memutuskan kalian tuh akan terpilih hanya dari interviewnya aja, tapi juga dilihat dari segala macam hal yang kalian bawa, dokumen-dokumen kalian tuh juga akan dilihat kayak gitu. Tenang aja. Kemudian proses seleksi ini akan dievaluasi dan kalian akan dikasih tahu bulan Juli, kayak gitu ya, bulan Juni, bulan Juli. Jadi kurang lebih kayak gini sih proses dan seleksinya. Nah kemudian how to apply, proses aplikasinya gimana? Jadi untuk mendaftar ini kalian ada di website ini ya. Untuk pendaftarannya di turkiyeburslari.gov.tr yang ini aja. Dan ya kalian harus upload dokumennya ke situ, dan dokumennya nggak usah di post ya. Kalau misalkan di post nggak akan diterima. Ini kan di sini nggak diterima kan. Aplikasinya gratis, jadi kalau misalkan kan ada orang yang ingin memungut biaya pada kalian, jangan mau karena aplikasinya gratis kayak gitu. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan antara lain national identity, jadi KTP atau paspor ya. Kemudian foto yang terbaru. Jadi nggak ada juga keterangan dia nih harus background apa, tapi kasih foto yang formal aja. National Exam Scores ini nilai ujian nasional kalau misalkan kalian tuh SMA. Kemudian diploma ini ijazah, atau kalau misalkan kalian belum lulus berarti surat keterangan akan lulus kayak gitulah. Atau ekspektasi graduasi kalian tuh kapan. Kemudian transkrip. Ini scan yang bagus ya. Jadi kalau misalkan cuma online screenshot atau ini uncertified, jadi kayak nggak resmi banget gitu, yang sekedar dari sistem online kalian, ini baca bisa mengurangi evaluasi untuk kalian gitu. Kemudian International Exam Scores, GRE, GMAT, SAT, dan kawan-kawan. Ini cuma kalau misalkan diminta oleh pihak UNIF. Jadi ini jarang banget sih, ini cuma spesifik banget ya. Mungkin kalau misalkan ingin kuliah kedokteran ya ada kemungkinan harus mengumpulkan nilai-nilai ini. Kemudian language test juga tergantung kalau misalkan UNIF-nya tuh minta IELTS, TOEFL, dan kawan-kawan. Research proposal itu cuma untuk ini, aplikan S3 kayak gitu ya. Dan di sini important details, jadi kebanyakan program itu dalam bahasa Turki. Kecuali UNIF atau departemen itu menawarkan dalam bahasa Inggris kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris, berarti harus mengumpulkan proficiency bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, dan kawan-kawan kayak gitu ya. Ya gitu sih. Jadi yang dua di bawah ini nggak terlalu penting. Jadi ini cuman kalau misalkan negara-negara yang biasanya tuh murid-muridnya lebih suka nilai SAT atau GCSE, itu negara-negara yang memang nggak terlalu punya nilai UNAS ya kayak gitu. Nah itu mereka juga harus menyertakan biasanya di sekolah mereka tuh lulusnya tuh berapa sih SKM-nya gitu. Standar kelulusan minimalnya berapa? Kayak 70% kah? 75% kah? Bisa aja orang tuh punya SAT yang bagus, tapi nilai kelulusannya tuh nggak terlalu bagus. Kayak gitulah. Pokoknya ini nggak terlalu penting untuk kita. Kan kita juga punya sistem penilaian yang cukup terstandarisasi di Indonesia soalnya. Kayak gitu ya. Nah ini kalau misalkan dalam bahasa Turki ya. Kalau misalkan memang kalian tuh memilih program studi dalam bahasa Turki, kalian tuh harus punya sertifikat level C1. C1 ini fasih ya, termasuk cukup fasih. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya itu ya kalian akan dikasih 1 tahun ini Turkish Preparatory Course atau 1 tahun kursus bahasa Turki gitu ya. Dan sekarang kita akan mulai step by step untuk daftarnya. Jadi di sini di apply atau login ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Karena aku nggak punya juga, jadi aku akan register juga. Register ya, aku akan coba isi dengan lumayan serius. Ya pokoknya kalau misalkan kalian sudah isi ini semua, kalian bisa klik save dan akan dilihat kan kayak gini. Please make sure that your name and surname are correct. Jadi pokoknya ini tuh sudah benar, karena nggak bisa diganti lagi. Oke, jadi kalian pilih I approve di sini, terus save. Oke, jadi aku sudah mendaftar di sini ya. Tapi aku masih harus aktivasi
di email. Oke, jadi aku akan lihat di sini di email aku dan ada email dari Turkiye Burslari untuk email aktivasi ya. Ini bahasa Turki, jadi aku translate dalam bahasa Inggris. Ini mengindikasikan kalau misalkan memang email kita sudah diaktifasi. Nah ini ya, pokoknya sudah kayak gini. Terus klik aja di sini, dia akan dibawa ke link ya, menunjukkan kalau misalkan apa ini. Aku akan translate dalam bahasa Inggris. Sudah bisa diaktifasi. Nah sekarang bisa login di homepage-nya. Oke, pencet homepage dan kalian login aja di pokoknya akun yang sudah kalian buat tadi. Oke. Terus kalian tunggu. Nah, oke. Jadi di sini kalian bisa isi beberapa informasi penting ya. Misalkan di sini personal information, kalian edit aja di sini. Berarti kalian bisa isi nih. National ID bisa pakai NIK dari KTP atau paspor kayak gitu. Jadi misalkan kalian belum punya paspor, kalian isi aja NIK. Terus nomornya berapa kayak gitu. Dan di sini mintanya upload ya. Jadi kalian pencet tombol ini yang kayak klip ini, kemudian kalian bisa memilih file yang ingin kalian masukkan ke dalam sini, lampirkan untuk menunjukkan ini ID-nya. Kalau kalian pakai paspor ya berarti ini paspor ya, scan-scanan paspor. Oke, kemudian ini agama ya, agama kalian pilih. Ya, jadi ini apa ya? Ini ethnicity ini apa ya? Suku. Jadi ada apa aja? Ini kalau misalnya kita sudah milih Indonesia ya mungkin apa aja ya suku di Indonesia? Suku Jawa deh misalkan ya. Javanese ada, Sunda ada nggak ya? Sundanese ada. Jadi kalian lihat aja lah di sini pokoknya. Kalau misalkan kalian Indochina, oke, ada juga Indo-Chinese. Jadi tergantung suku kalian apa, isikan lah pokoknya. Sebisanya kalian di sini. Disability status berarti kalian punya sebuah kondisi khusus ya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi di sini tentang personal information. Kemudian kedua tentang family information. Jadi nama ibu, nama ayah, dan jumlah saudara kandung ya, kayak gitu. Kalian isi. Kemudian apa orang tua kalian ini masih utuh, masih hidup ya atau tidak, dan apakah kalian ini. Jadi misalkan ini memang dijawab masih hidup, akan ada pilihan untuk mengisi pekerjaan ibu dan ayah kalian kayak gitu ya. Dan isi pekerjaan itu sebagai apa sih kayak gitu. Kemudian di sini kurang lebih ada pendapatan rata-rata dari keluarga kalian dalam satuan US dollar ya. Jadi pokoknya kalian konversikan sendiri aja. 1 US dollar sekitar 14.000 rupiah kurang lebih. Jadi kalau 500 nih sekitar 7 juta sampai 14 juta. Ya sini 14 juta sampai sekitar 35 juta. Ya pokoknya kalian isi aja gitu ya. Ini juga ada nama perusahaan dari tempat pekerjaan ibu dan ayah kita. Kayak gitu ya. Number of siblings bisa kok ya, yang ini nggak terlalu bisa, oke lah, aku juga kurang tahu kenapa, biarin aja deh, nggak bisa diganti kok. Kemudian ini informasi kontak, jadi kayak kontak darurat gitu ya mungkin. Misalkan ya Indonesia, jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh kan dihubungi di sini kayak gitu. Yang Surabaya gitu ya, kan isi aja nomor HP-nya berapa, nomor rumahnya berapa, nomor HP-nya berapa, jalan apa kayak gitu ya. Kemudian di sini, how long you have been living on this address. Jadi berapa lama sih kalian sudah tinggal di situ, di tempat ini, di tempat sini, di kontak informasi kayak gitu. Sama lah kayak gitu. Kemudian sosial media kalian ya kalian isi aja di sini. Itu nama belakang yang ada di situ. LinkedIn juga, Twitter juga. Kalau misalnya kalian punya Skype atau mungkin yang lain, YouTube mungkin, masukkan aja gitu, sosial media kalian. Kemudian education information. Jadi kalau misalkan kalian nih daftarnya yang S1, bachelor mungkin ya. Jadi mungkin middle school nih lumayan penting ya, SMP gitu. Ya kan isi aja gitu. Kalian dari mana, negara mana. Kemudian ya, ini kan nggak terlalu signifikan ya. Untuk ijazah dan transkrip, kalau misalkan SMP dan SMA, transkrip ini berupa rapor ya, nilai rapor. Ini kalian pencet aja di tombol klip ini, kemudian kalian upload kayak gitu. Scan-scanan PDF-nya. Kemudian ini, have you achieved any significant ranking at this educational? Misalkan yes ya. Ini tuh kayak lomba mungkin ya, gitu. Lomba, jadi misalkan state, kalian bisa dapat ranking 1, gimana. Terus ya, misalkan nih ada sertifikatnya, kalian bisa taruh sertifikatnya di sini. Jadi misalkan kalian pernah ikut lomba level sekolah, bahkan level kota atau level senasional kayak gitu.
State ini berarti seprovinsi ya. Kan pokoknya lampirkan aja, lampirkan sertifikat-sertifikat yang ada, kayak gitu ya. Dan di sini experiences abroad, jadi kalau misalkan kalian sudah pernah menempuh studi atau exchange atau pengalaman internasional apapun, tulis di sini, kayak gitu, deskripsikan aja. Jadi ini SMP kalau nggak salah, pokoknya kalian sudah bisa save, kemudian kalian pencet lagi yang education information, kalian bisa isi misalkan di high school, gitu. Sama, di high school kalian juga bisa isi kayak gitu. Kemudian isi di bachelor bisa nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau isi yang di bachelor, berarti ya kalian isi dulu pokoknya yang lengkap dua-duanya ini, baru kalian bisa isi yang ini, kayak gitu ya. Kemudian language details, jadi native language-nya ya isi aja Indonesia kan berarti. Dan kemudian kalau misalkan kalian punya kemampuan bahasa lain, kan pencet add di sini, dan kalian bisa tambahkan. Misalkan kalian punya kemampuan bahasa Inggris, English levelnya, kalau misalkan punya sertifikat, kalian juga pencet I have a certificate kayak gini ya. Examnya mungkin misalkan IELTS atau TOEFL IBT gitu. Di sini ada nilainya kan berapa. Jadi misalkan kalian 7,5, kan isi aja 7,50 kan. 7,50 kayak gitu. Kemudian dokumennya kalian sertakan dan tanggalnya nih kalian isi juga gitu ya. Pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja ini kalian juga bisa isi, kalian bisa add di sini. Kalian pencet add dan ini akan ada pengalaman kerja. Jadi di negara mana, di perusahaan apa, apakah kalian masih bekerja di situ atau kalian meninggalkan perusahaan itu, kayak gitu, posisi apa, dan sedikit deskripsi singkat. Jadi cukup jelas sih ini. Kualifikasi akademik, jadi ini lebih ke apa ya, kalau misalkan kalian punya sertifikasi akademik yang dalam bentuknya GRE, GMAT, SAT, jadi ini tes sertifikasi terstandarisasi, ini nggak wajib katanya kayak gitu. Ini kan cuma kalau misalkan diminta sama univ kalian aja gitu ya. Aktivitas sosial kalian isi aja, jadi misalkan kalian pernah ikut project atau pernah dapat perlombaan yang sifatnya ekstrakurikuler ya gitu, volunteer kalian isi juga di sini. Dan ini pengalaman yang berhubungan dengan Turki kayak gitu. Apakah kalian pernah di Turki ya kalian isi aja, mungkin ya sudah pernah atau belum pernah. Dan kalau misalkan kalian belum pernah, ya kan harusnya belum pernah dapat beasiswa Turki kan, maka jawabannya no gitu. Kalau sudah pernah nggak bisa dapat soalnya. Apakah kalian punya saudara yang tinggal di Turki? Ya kalian bisa jawab aja, siapa tahu kalian punya. Pencet di edit sini. Dan yang terakhir di My Application ini ya. Ini tentang My Previous Application. Jadi ini apa namanya, aplikasi kalian yang sebelumnya gitu. Ya pokoknya setelah kalian penuhi semua ini aku nggak penuhi semuanya kan. Jadi aku nggak bisa sampai ke halaman memilih untuk univnya sendiri. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa mengisi semua, kalian kembali ke homepage di sini. Kemudian nanti di sini tuh akan ada apa yang bisa kalian apply kayak gitu. Jadi misalkan di sini untuk aku tuh research scholarship yang dibuka atau apa ini aku kurang tahu juga. Tapi kalian bisa pencet di sini, di apply kayak gini loh. Nah, tapi ya kalian harus ngisi semuanya sih. Iya, jadi ini aku iseng ya. Jadi aku isi yang high school aku, informasi high school aku. Nah, makanya setelah aku isi yang high school, baru akan dibuka untuk opsi yang lainnya. Ini cukup memakan waktu sih. Jadi aku isi random aja di sini. Pokoknya kalau misalkan cara kalian isi itu ya kalian pencet aja high school-nya, kemudian kalian pilih ya di sini. Jadi di sini sekolahnya tuh juga ada listnya ya. Jadi kalau kalian bisa pilih listnya kayak gimana. Kalau misalkan nggak ada di listnya gimana? Nah, kalian bisa pilih other kayak gitu. Terus kalian bisa isi manual tergantung dari ini ya kalian. Transkripnya kalian. Jadi ada buktinya kan kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan sudah itu, kalian bisa isi S1 maupun S2. Jadi kalau misalkan kalian sudah lulus S1, kalian isi data S1 kalian bisa mendaftar yang S2. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian sudah isi informasi edukasi di sini, nanti itu kalian kembali ke homepage dan kalian bisa daftar langsung ke beasiswa yang kalian inginkan. Nah, kenapa kok ternyata belum ada yang bisa didaftarkan untuk undergraduate, postgraduate? Ya, ini bisa kalian amati baik-baik dan kalian lengkapi dulu informasinya. Karena setelah aku cross check ulang, beasiswa yang ini tuh baru buka tanggal 10 Januari dan ditutup tanggal 24 Februari. Jadi kalian punya 1,5 bulan lah untuk mempersiapkan itu. Nanti kalau misalkan sudah dibuka tanggal 10 Januari, coba kalian cek di sini. Nanti aku juga akan update ya. Harusnya dibuka tanggal 10 Januari. Berarti setelah tanggal 10 Januari kalian bisa pergi ke sini dan kalian bisa apply ke scholarship. Kayak gitu sih. Tapi overall pengisian datanya kayak gini. Ini sudah ada satu portal kayak gitu ya. Jadi mudah juga untuk kalian. Kalian sudah bisa mulai browsing univnya. Dan nanti kalau misalkan harusnya waktu kalian klik itu kalian sudah bisa juga memilih program studinya. Cukup straightforward harusnya kayak gitu ya. Jadi mungkin kayak gini dulu ya, previewnya untuk beasiswa ITB dan step by step-nya. Kalau misalkan nanti
kalian memang benar-benar kebingungan untuk mengisi kalau sudah dibuka online application formnya, bisa tulis di kolom komentar. Aku akan coba ya lakukan sesuatu, tulis di kolom, aku akan tambahkan informasi di deskripsi atau kayak gimana, akan ya kita lihat aja nanti. Tapi overall kalian bisa mulai cicil dulu ngisi-ngisi dan lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi beasiswa ke Turki ini merupakan salah satu beasiswa yang sangat menarik sih. Selain Turki juga merupakan kota yang menyenangkan untuk didatangi dan juga memiliki nilai budaya yang bagus, biaya hidup yang sangat murah. Ya kan juga bisa belajar bahasa sambil belajar program studi kalian kayak gitu. Overall, aku rekomend kalian untuk coba apply beasiswa sebanyak yang kalian bisa. Dan ya, mungkin video kali ini sampai sini aja. Kalau misalnya kalian ada request mau bahas beasiswa apa, bisa tulis kolom komentar juga. Thank you for watching and see you on the next video.